Siapa yang pernah bilang kalau cinta itu sederhana? Nyatanya, kalau kita mencintai seseorang dengan sepenuh hati, kita justru jadi yang paling sering berantakan saat semuanya nggak berjalan sesuai harapan. Hmm, bisa begitu ya. Kita tuh nggak sadar, semakin dalam kita mencintai, semakin kita terbuka untuk terluka. Cinta yang dalam bikin kita rela membuka semua sisi rapuh kita tanpa pikir panjang. Padahal di situ kita memberi ruang buat orang lain masuk dan mungkin aja ngacak-acak hati kita. Terkadang yang bikin kita berantakan bukan cuma perpisahan, tapi kenangan yang gak mau hilang dari kepala. Setiap kenangan indah jadi harapan yang menggantung, seolah-olah ada kemungkinan buat kembali. Padahal kadang kita terlalu fokus pada perjuangan buat mempertahankan hubungan, sampai lupa bahwa nggak semua hubungan berujung bahagia. Semakin besar cinta yang kita perjuangkan, semakin besar rasa sakit ketika akhirnya nggak bisa dipertahankan. Yang bikin kita paling berantakan seringkali bukan orangnya, tapi ekspektasi dan harapan kita sendiri. Kita berharap orang itu bisa mengerti tanpa harus ngomong, bisa paham tanpa kita harus jelasin. Jadi, apa solusi buat yang merasa berantakan karena cinta yang dalam? Mungkin jawabannya adalah melepaskan. Bukan artinya berhenti mencintai, tapi berhenti menggantungkan kebahagiaan kita pada harapan yang gak pasti. Cinta gak salah, cinta itu indah. Kalau kita bisa mencintai tanpa melupakan diri kita sendiri. Jangan sampai cinta yang dalam malah membuat kita hancur. Cintailah, tapi ingat kita juga berhak bahagia. Ternyata benar ya, siapa yang mencintai paling dalam, dialah yang paling berantakan. Mungkin ini terdengar klise, tapi coba deh pikirkan. Setiap orang yang pernah benar-benar mencintai pasti pernah merasakan hancur ketika hubungan itu gak berjalan mulus. Ini bukan cuma sekedar kata-kata puitis. Faktanya, kalau kita beneran cari tahu, ada penjelasan dari segi ilmiah, psikologis, dan bahkan agama yang menjelaskan kenapa cinta yang dalam bisa bikin kita jadi yang paling rapuh. Jadi, ayo kita bahas lebih dalam. Dari sisi ilmiah, cinta itu ternyata nggak cuma soal perasaan aja, tapi juga melibatkan banyak reaksi kimia di otak kita. Saat kita jatuh cinta, otak melepaskan beberapa hormon, kayak dopamin, oksitosin, dan serotonin. Hormon ini bikin kita bahagia dengan ngerasa klik sama pasangan kita. Oksitosin sering disebut the love hormone, karena hormon ini bikin kita merasa terikat sama orang yang kita cintai. Nah, masalahnya adalah ketika kita mencintai seseorang dengan sangat dalam, kita jadi kecanduan sama perasaan ini. Sama kayak kecanduan lainnya, saat kita nggak bisa dapetin apa yang kita inginkan, otak kita bakal ngerespon dengan menurunkan level hormon-hormon ini. Dan kita jadi ngerasa hancur, berantakan. Ditambah lagi, kortisol atau hormon stres bisa meningkat saat hubungan jadi nggak stabil atau kita ngerasa ditolak. Efeknya, mood kita jadi kacau, susah fokus. Bahkan bisa sampai kena masalah kesehatan fisik karena tekanan emosional yang tinggi. Secara psikologis, mencintai seseorang dengan dalam berarti kita membiarkan diri kita sepenuhnya terbuka dan rentan. Kita memberikan waktu, perhatian, dan kepercayaan penuh, bahkan mengorbankan banyak hal untuk mereka. Hal ini sebenarnya bisa jadi pengalaman yang sangat membahagiakan kalau berjalan baik, tapi juga bisa jadi sumber patah hati yang mendalam ketika harapan kita nggak terpenuhi. Para psikolog menyebutnya dengan attachment theory atau teori keterikatan. Kalau kita terlalu attached atau terikat sama seseorang, kita akan cenderung lebih sulit menerima kenyataan ketika hubungan itu mulai bermasalah atau berakhir. Kondisi ini bisa menimbulkan efek mental yang disebut rumination. Kita terus-menerus memikirkan hubungan yang sudah nggak ada atau mengalami overthinking yang berlebihan.
yang akhirnya bikin mental kita semakin lelah dan berantakan. Selain itu, ketika kita terlalu dalam mencintai, ada kecenderungan untuk merasa bahwa kebahagiaan kita tergantung pada orang tersebut. Saat mereka pergi atau hubungan gak berjalan seperti harapan, kita sering merasa kehilangan arti hidup kita. Inilah yang bikin kita jadi berantakan dan sulit bangkit lagi setelahnya. Dalam Islam, cinta yang dalam memang gak pernah dianggap salah. Selama cinta itu disalurkan dengan cara yang benar dan sesuai ajaran. Tapi, cinta yang terlalu dalam kepada makhluk kadang bisa membuat kita lupa bahwa segala sesuatu, termasuk cinta, adalah titipan Allah. Islam mengajarkan kita untuk mencintai, tapi tidak sampai melewati batas, sampai membuat kita lupa akan Allah dan diri kita sendiri. Allah sudah menekankan dalam Al-Quran bahwa kita akan diuji dengan hal-hal yang kita cintai. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ini mengingatkan kita kalau terlalu mencintai sesuatu atau seseorang bisa bikin kita terlalu bergantung dan kehilangan keseimbangan. Dan ketika hubungan itu tidak berjalan sesuai harapan, rasa kehilangan yang dalam bisa bikin kita merasa hancur. Karena kita telah memberikan terlalu banyak bagian dari diri kita. Islam juga mengajarkan konsep ikhlas dan tawakal, bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah, dan kita harus merelakan apa yang memang bukan jodoh kita. Jika kita mencintai dengan cara yang bijak dan tidak melepaskan keimanan kita dalam prosesnya, kita nggak akan merasa terlalu hancur ketika akhirnya kita harus berpisah. Kita diingatkan untuk tidak mencintai seseorang secara berlebihan, agar tidak terlalu sakit saat kehilangan. Jadi ternyata benar, siapa mencintai paling dalam, dia yang paling berantakan. Dan ini bukan cuma omong kosong. Dari sisi ilmiah, psikologis, hingga Islam, semua sepakat bahwa cinta bisa sangat membahagiakan, tapi juga bisa sangat menyakitkan. Kuncinya adalah kita harus mencintai dengan bijak, gak berlebihan, dan tetap sadar bahwa kebahagiaan diri kita tetap jadi yang utama. Cinta gak salah, yang penting adalah cara kita mengelolanya. Kita semua pasti pernah ada di fase itu, ngerasain gimana beratnya jatuh cinta dengan tulus dan dalam. Sampai rasanya dunia tuh cuma berputar buat dia. Tapi ternyata benar ya, siapa yang mencintai paling dalam, dialah yang paling berantakan. Seringkali yang bikin hati kita hancur bukan sekedar kepergian mereka, tapi ekspektasi dan harapan yang diam-diam kita bangun sendiri. Coba deh kita pikir, cinta itu indah. Ya, tapi saat kita mencintai dengan sepenuh hati, seringkali kita lupa kalau kita juga punya hati yang harus dijaga. Kita kasih semua, tanpa sisa, dan berharap orang itu akan ngertiin kita sama besar seperti kita ngertiin mereka. Dan saat kenyataan gak seindah bayangan, kita yang paling terluka. Kita gak salah kok mencintai, tapi kadang kita perlu ngingetin diri sendiri buat jangan menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya sama orang lain. Kalau hati kita hancur, ingat, itu artinya kita pernah mencintai dengan tulus. Tapi jangan biarin cinta itu bikin kita lupa sama diri kita sendiri. Kita tetap berhak buat bahagia dengan atau tanpa dia. Kalau kamu terlalu cinta sampai lupa sama diri sendiri, ini bukan bukti cinta sejati, tapi tanda kamu harus lebih sayang sama diri sendiri dulu. Karena pada akhirnya pasangan yang baik itu gak mau kita kehilangan identitas, cuma buat mencintai mereka. Mereka mau kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri, sama seperti kita yang mau mereka jadi versi terbaik dari mereka. Ingat, cinta yang sehat adalah cinta yang gak bikin kita lupa sama diri kita. Jadi kalau lagi galau, nikmatin aja prosesnya. Sedih gak apa-apa, kecewa wajar. Tapi jangan pernah berhenti buat sayang sama diri kita sendiri ya. Thanks for watching.
Kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa like, komen, dan subscribe my channel Let's Do It untuk mendapatkan video bermanfaat lainnya tentang cinta dan kehidupan yang lebih baik. Bye.